so, Mr. President. Thank you very much, Madam. Again, thank you very much. much. Very glad about Once that. again, I apologize Sunday. No, 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 no. I apologize to all of you. Oke, lanjut kabar yang mantap Jos dan juga cukup hardang nih bos. Nah, kali ini yang pertama datang dari Indonesia Eropa bos. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Pak Prabowo bertandang ke kantor pusat Uni Eropa di Berlaymont Building, Brussels, Belgia pada Minggu 13 Juli 2025 kemarin. Dan mantapnya, di tengah tekanan tarif tinggi memarika baik kepada kita Indonesia maupun juga kepada Uni Eropa. Nah, dalam pertemuan kemarin malah terjalin pula hubungan yang kuat antara Indonesia dan Eropa, bos. Bahkan Eropa menyebut Indonesia sebagai mitra global paling penting. Tak cuma itu, mereka juga nyatakan siap membantu agenda pembangunan Presiden Prabowo. Bahkan katanya nanti semua produk-produk Indonesia yang masuk ke Eropa bakal dikenakan tarif 0%. Nah loh. Lantas apakah yang terjadi? Bagaimanakah cerita lengkapnya setelah ini kita kupas? Kemudian kabar kedua nanti datang dari Tiongkok yang akhirnya kini menyatakan mau turun gunung nih ke dalam konflik dua negara tetangga di komplek kita ASEAN, yaitu Kamboja, Thailand. Nah, apakah yang bakal dilakukan Tiongkok? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, di tengah dinginnya angin musim panas Brussels, langkah kaki tegas Pak Prabowo Subianto pun menggema di koridor gedung Eropa, bos. Gak hanya mewakili 280 juta rakyat Indonesia, tapi beliau juga membawa satu pesan tegas, yaitu Indonesia bukan pion. Indonesia adalah pemain utama. Nah loh. Jadi dikutip dari sumber berita berikut, Presiden Dewan Eropa, Mr. Antonio Costa, tidak segan menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra global paling penting bagi Uni Eropa. Tak main-main, bos. Ini bukan basa-basi diplomatik, tapi ini pengakuan level dunia. Dan inilah momen yang ditunggu, yaitu kesepakatan politik CEPA, singkatan dari Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kini resmi mencapai titik terang, bos. Dan kalau CEPA ini sukses lanjut ke tahap final, jangan kaget nanti kalau produk-produk Indonesia jadi raja di Eropa. Dari kopi gayo sampai drone buatan anak bangsa bisa jadi masuk semua di Eropa, bos, dan laris manis. Pasalnya Pak Prabowo juga mengklaim karena kerjasama baru antara Eropa dan Indonesia ini, maka nantinya hampir semua produk Indonesia ke Uni Eropa bakal kena tarif 0%. Mantap, Jos. Artinya apa? Artinya harga barang kita bakal murah meriah di sana. Sehingga bisa membuatnya laris manis di Eropa, bahkan bisa saja menguasai pasar kayak produk China di pasar loak kita, ya kan? Nah, lanjut. Presiden Costa bahkan menyebut potensi 700 juta konsumen gabungan Uni Eropa dan Indonesia itu ibarat pasar raksasa. Kalau kata anak sekarang, potensi cuannya ngeri-ngeri sedap, bos. Nah, tapi yang paling menarik, Presiden Dewan Eropa, Mr. Costa ini pun menyebut Indonesia sebagai kekuatan utama, pilar demokrasi Asia Tenggara dan negara yang makin berpengaruh di panggung global. Dari ASEAN ke dunia, Indonesia makin tegas bersuara. Dan suara itu kali ini dibawa oleh seorang jenderal. Mantap, Jos. Bahkan gak cuma itu, bos. Kini, pihak Eropa pun berjanji siap membantu agenda pembangunan Pak Prabowo di Indonesia. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi lanjut dalam pertemuan itu Mr. Costa pun dengan tegas mengatakan bahwa Uni Eropa siap mendukung agenda ambisius Prabowo dari mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka jutaan lapangan kerja, hingga memperkuat pertahanan pangan dan energi nasional. Kalau bahasa militernya, ini Eropa nyatakan siap jadi rekan tempur dalam medan pembangunan, bos. Nah, Costa juga menyebut Indonesia sebagai mitra global paling penting. Dan ini bukan hanya karena pasar gabungan tadi, bos. Tapi bagi Presiden Costa, Indonesia kini adalah negara yang menjadi penggerak utama di ASEAN. Dengan sistem demokrasi terbesar di kawasan, menurutnya suara Indonesia kini didengar oleh kancah dunia.
Pak Prabowo pun dengan penuh percaya diri menyampaikan bahwa Eropa punya teknologi dan pendanaan. Kami punya mineral strategis dan komoditas. Kita bukan saling bantu, kita bakal saling melengkapi, alias kayak kopi yang pahit dan gula yang manis, bos. Kalau dicampur kan menjadi mantap-mantap jos, ya kan? Dan yang paling penting, Pak Prabowo dan Costa juga sama-sama sepakat nih menyatukan pikiran dan pendapat bahwa dunia butuh kerjasama bukan konflik. Multilateralisme, aturan internasional dan stabilitas kawasan harus dijaga. Karena di era yang penuh gejolak ini kita butuh lebih sekedar dari niat baik, bos. Karena di era yang penuh gejolak ini kita butuh lebih dari sekedar niat baik, bos. Kita butuh tindakan strategis dan keberanian politik. Nah loh. Jadi pertanyaannya, siapakah yang bakal menjadi pionir peradaban baru antara timur dan barat? Nah, kini Pak Prabowo dan Uni Eropa sudah mulai menyusunnya, bos. Tinggal tunggu langkah berikutnya, apakah ada gebrakan baru yang lebih dalam antara Indonesia dan Eropa, atau ini hanyalah strategi untuk bermain cantik di tengah geopolitik yang semakin hardang? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Oke, lanjut. Jadi seperti yang kalian tahu nih, bos. Ketegangan Thailand dan Kamboja beberapa waktu lalu kembali memuncak. Satu bentrokan berdarah di dekat desa Marokot, Provinsi PR Viar Kamboja, bikin situasi meletup-letup kayak popcorn di wajan panas. Satu tentara Kamboja pindah ke alam lain, dan sejak itu baik Bangkok maupun Phnom Penh mulai unjuk gigi, bos. Pos militer mereka ditambah, patroli diperketat, dan hubungan diplomatik ya mulai berasap tipis-tipis. Dan kini, jreng-jreng, Tiongkok pun masuk dengan gaya Big Brother Asianya. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, Tiongkok pun akhirnya turun gunung nih, bos. Jadi Menlu China Mr. Wang Yi dalam pertemuan dengan Menlu Thailand dan Kamboja pada 10 Juli 2025 kemarin ternyata telah menawarkan diri untuk menjadi penengah antara Thailand dan Kamboja yang lagi panas-panasan ini, bos. Ibarat kata Tiongkok bilang seperti ini, bos. Kami netral kok, tapi ingat kami juga kuat. Jadi ayo kalian rukun. Ibarat kata kurang lebih begitulah nada diplomatik Beijing. Nah, kemudian Tiongkok juga nggak lupa nyentil soal keamanan lintas batas, perjudian online, penipuan, sampai penyelundupan yang disebutnya itu adalah tumor-tumor kejahatan. Dan terkait penawaran Tiongkok ini, Menlu Thailand yaitu Maris Sangiampongsa menyambut baik niat damai itu, bos. Ia menegaskan persoalan perbatasan harus diselesaikan berdua saja. Nggak pakai kekerasan, apalagi sampai ngadu tank dan senapan. Sedangkan Kamboja, nah Kamboja ini masih berharap pada mahkamah internasional. Tapi Thailand menolak, bos. Thailand tetap kekeh, mau secara bilateral atau tidak sama sekali. Dan perlu kalian ketahui, masalah ini udah berakar sejak tahun 1962 silam, waktu ICJ memberikan wilayah kuil sengketa ke Kamboja. Dan sampai sekarang, rasa belum move on itu pun masih kuat rasa, bos. Nah, pertanyaannya, apakah Tiongkok bakal berhasil mendamaikan dua negara ASEAN yang berebut wilayah yang ditempati oleh kuil kuno ini? Apakah Tiongkok akan benar-benar menjadi Big Brother-nya Asia? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya, bosku. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.